dalam keadaan match point. Buat kalian semua ya, dimanapun kalian nobar, nonton di rumah, di warkop, atau di Taman Ismail Marzuki, mari kita sama-sama mendukung Geek Farm. Karena Blacklist memimpin dengan match point 2-1. Let's go to the lane of down. Perbaiki kesalahan, ambil yang bagus dari game sebelumnya. Itu udah jadi harga mati sih untuk Geek Fam sekarang. Karena ya match point itu satu hal, dan yang kedua selalu di Lord yang kedua. Jadi kayak solusinya itu udah bisa diarahin langsung. Solusinya ada di Lord yang kedua, harus dibenerin oleh teman-teman Geek Fam. Iya, dan kali ini kalau kita melihat juga dari referensi game yang sebelumnya di mana Estes belum muncul, tapi kali ini ada di tangan dari Renegade dengan skin M3 World Champs. Blacklist International ini menjadi signature hero mereka. Dan kalau kita lihat dari pemilihan emblemnya, Wilderness Blessing lagi akan bermain dengan setengah river. Yang tentunya akan membuat Bruno dari OHEP akan jauh lebih aman di early stage-nya. Cuman gue ngeliat emblemnya Balo, dia bawa Festival of Blood juga nih. Dia mau cari spell farm-nya kah? Karena biasanya gue ngeliat Romer tuh dia ngambil defense yang lebih pasti. Karena dia jarang punya item yang cukup kan. Mungkin dia pengen lebih sustain untuk ketika dia tertinggal seorang diri. Mungkin mau ada outplay yang terjadi untuk sisinya. Ya, atau setidaknya ada tambahan dari heal up-nya sedikit. Walaupun sedikit tapi lumayan berpengaruh, cukup berpengaruh. Apalagi dengan pemilihan dari itemnya. Yang kalau kita lihat masih benar-benar banyak banget abu-abu, masih rata-rata early stage-nya juga tidak begitu dominan. Fury Hammer mungkin akan menjadi opsi dari kedua XP laner. Dan seperti biasa untuk kedua gold laner lebih akan berfokus kepada Stilek Plates agar mereka bisa menimbulkan efek sustainability tambahan dan tidak bisa di take down ketika 1v1 situation. Jadi Lord di Turtle yang pertama, ini bakal menjadi medan yang sempurna sebenarnya buat Blacklist. Tapi ya momennya ada di balik lagi di Aboy. Ketika Aboynya bisa counter cukup bagus dan Baloy flicker. Langsung ke trigger. Wah, ini bahaya banget apalagi di early game. Balai dalam keadaan yang HP-nya low banget. Dan ini membuat team fight-nya jadi sedikit tidak diunggulkan bagi Geek Farm kecuali mereka yang set up duluan dan mendapatkan momentum dari Luke. Oke, kita tahu di mana di depan sana Edward menghentikan dua permainan dari tim Geek Farm. Poloski belum punya final slays, tapi Luka mau zoning out karena Yue karena target utamanya adalah Yue, dan di mana Setsui kali ini gagal masih mendapatkan retribution. What a play from Nile. Langsung di belakang sana Prefighters tidak terlalu ampuh untuk bisa menghentikan pergerakan dari sana Luka, tapi damage dari Yue terlalu sakit membuat Luka kali ini masih mampu dapetin double kill bersama dengan Apoy. Looking for triple kill, tapi nampaknya mereka harus merendahkan permainan early game mereka. Woi, serius Nile mau ngambil purple kah? Yes, dia mau ngambil, dia benar-benar mau ngambil purple. Dia terlalu berani karena dia sadar Poloski kali ini punya power di depan sana. Dan ternyata berhasil didapatkan oleh Yue. Oh my god, Lagi. Sebenarnya kayak siapa aja yang ngambil nggak masalah sih. Yang penting jungle-nya kalau level di awal. Konsepnya gitu kayaknya. Tapi masalahnya Yue mendapatkan purple buff dan ini akan menambah dominasi, rotasi juga lebih tepatnya untuk Yue. Ketika Marky tidak membawakan Purify. Dan dengan satu Mystic Projectile yang mungkin bisa dilemparkan ke arah manapun dari River, itu bisa menjadi elemen of surprise bagi Geek Farm. Yang walaupun lagi-lagi menangkan match up melawan Sensui di early game bisa menjadi salah satu key to victory juga bagi Geek Farm. Dengan item yang mungkin masih on the way, Rudiman Hunter Sword dan ditambah dengan Warrior Boots, dia tahu kalau Mark ini kayaknya kalah banget laning phase di early game. Tapi Haskell sih, ini dia yang menjadi item yang benar-benar fenomenal banget dengan Bruno. Ini mana menambahkan efek dari Frenzy, pasif dari Scarlet Phantom, item yang sudah sekarang bergabung dengan Haskell. Oke, cutting yang terjadi dilakukan oleh seorang Baloyski karena dia tahu di mana Marky dalam posisi tidak baik-baik saja dan no body fight gaming. Melihat ada permainan dari Blacklist International melakukan rotasi ke arah top lane membuat Marky makin lebih terperangkap. Tapi untungnya Marky masih bertahan. Di arah mid lane, Baloyski ketarik ini melihat di mana Sensui bisa dimakan dengan Final Sense. Have spin for defensive, damage-nya masih belum cukup dari seorang Luka. Tapi dengan banyak source skill yang telah keluar di arah mid lane, ini menandakan mereka akan perang dengan sangat masif di arah Turtle. Karena OHEP dan juga seorang Renegade kemungkinan besar akan ada di sana. Oke, lagi-lagi ya, dominasi early game-nya masih dipegang. Temponya masih ada di Geek loh sekarang. Mereka switch. Oh, mereka switch tapi tidak membawa Estes-nya ke area Turtle. Melainkan mereka bergerak ke area bottom lane. Ini adalah pertanda kalau sebenarnya ada kemungkinan Marky lumayan terancam di area gold lane-nya. Walaupun sudah memiliki Demon Hunter Sword, tapi tidak menutup kemungkinan kalau sekarang bahkan 4 pemain menuju ke area gold lane. Wow, apa yang mereka mau coba lakukan? Mereka mau coba untuk menghempaskan dan platingan full terhadap seorang OHEP. Blazing Duet from Marky hanya untuk clear minion dan itu aja. Cukup sampai di situ, Lim. Ya itu udah satu keuntungan yang oke kok. Turtle ditukar sama satu wave doang berarti. Enggak cuma sama Turtle, tapi Orange Buff juga. Wah, ini keuntungan berganda lagi-lagi. Geek Farm dominasi banget Tapi dan
keambil Edward ternyata. Keambil lagi dan dibatalkan deny advantage dari Blacklist International. Begitu pelan tapi begitu pasti. Dan membuat lagi-lagi kali ini ancaman masih ada di bagian bawah. Langsung heavy speed telah dikeluarkan dari OHEP, fokus menuju ke turret biar tidak ada cover terhadap tim Geek Farm. Cover yang sangat diinginkan Geek Farm, tim fight di dalam turret diselesaikan sama OHEP. Gak ada cover lagi, Lim. Wah, ini lumayan berbahaya untuk next objektif. Yang dimana bawahnya udah nggak ada. Dan jangan lupa loh, OHEP, Bruno ini bisa ngasih damage dengan posisi yang aman ditambah dengan Estes. Solusi memang ada di lapu-lapu. Tapi ya, balik lagi. Jangan sampai kena snowball karena gold yang tadi ditabung oleh Geek Farm sedikit demi sedikit mulai ditarik nih sama Blacklist. Iya, tapi ini kayaknya lebih cepat nggak sih daripada game yang sebelumnya? Tarikan gold kali ini benar-benar berdasarkan objektif dari segi turret aja. Dan itu pun belum ditambah dengan nanti team fight di Turtle yang terakhir. Walaupun 2 kali dimenangkan oleh Nael, tapi Sensui masih membantu terutama OHEP untuk mendapatkan beberapa pundi-pundi objektif agar gak ketinggalan. Menuju ke arah seorang OHEP, tapi lihat Perfectors-nya gagal ke arah yang salah. Membuat Blacklist International mereka langsung responsif. Lihat di sana Renachai mau kena, mau nggak selama final slash kebuka untuk OHEP, dia akan selamatkan OHEP apapun yang terjadi. Masih bisa selamat untungnya ya. Final slash yang udah bagus banget dan di bottom lane Marky hampir aja tertangkap, penalty zone terbuang. Satu source yang lumayan bisa diinformasikan juga dan di top lane lagi. Mau coba untuk kedua kalinya tapi masih belum berhasil. Ditabrak di tempat Luka. Gak ada lagi Man of Goddess. Gak ada lagi flicker. 2 point kill berhasil didapatkan oleh tim Geek Farm. Keuntungan di saat Turtle mereka muncul. 4-0 loh ini. Dan selalu bisa agresif. Bahkan orange-nya bener-bener dipegang juga. Lapu-lapu is the key. Lapu-lapu. Makanya gue bilang pick di atas juga nggak apa-apa lapu-lapunya. Iya, Oke. tapi kali ini sedikit merelakan karya Turtle karena Retribution sudah digunakan juga. Dan Marky yang membuka setup menuju ke arah Turtle-nya. Dia nggak mau ketinggalan lagi dan lagi dari segi objektifnya. Tapi kita sudah melihat ini dari 3 game yang kita jalankan. Game kedua, game ketiga, dan kali ini game yang keempat. Semoga ada sedikit perubahan ketika menuju ke arah mid game pelan-pelan. Yes, betul. Karena lagi-lagi ingat ini signature hero-nya Blacklist International, Estes. Dan ditambah dengan high ground defense mereka ada Gord dari Yue. Lumayan tricky ya. Jadi harus sedikit hati-hati juga. Walaupun ada final slash memang yang bisa akhirnya nanti bikin out position. Cuman itu butuh banget waktu. Dan 0 kill Blacklist International. Mereka tetap masih bisa ngejar goldnya. Ini permasalahannya akan artifact lagi dari top lane. Final slash dikeluarkan, Rene jadi dipisahkan dari seorang OHEP. Tapi lihat following damage dari sosok seorang OHEP. Karluk berhasil mau ke mundur Geek Farm. Sensui seperti biasa semaksimal mungkin dia akan menjadi bandar. Semaksimal mungkin dia akan menjadi distraction untuk Geek Farm. Dan itu selalu terjadi apapun alasannya. Mau di mid game, early game, neutral objektif, dia lebih pilih untuk menyelamatkan temannya. Dan ini yang menjadi sebuah jawaban juga dari permainan jungler tank yang sekarang bener-bener masih populer. Karena gamenya tuh bisa shifting, dia bisa inisiasi, dia bisa cover teman-temannya. Dan kalau kita lihat dari item juga pemilihan ke arah Radiant Armor dijalankan oleh kedua jungler kita. Dari Nail atau bahkan Sensui kali ini di game yang Final keempat. Slash berhasil mendapatkan OHEP flicker dan ditabrak. OHEP gak bisa selamat lagi di arah belakang. Yue mencoba untuk menyelamatkan kawanan Renachai. Tapi lihat dengan Mystic Gun, Kamehameha yang gak terlalu sakit membuat para pasukan dari tim Geek Farm masuk lebih dalam lagi. Marky Blessing duetnya masih belum terlalu impactful karena ini terlalu besar skill yang diberikan. Tapi Luka versus everybody. Luka memaksa menuju ke arah Yue. Tapi nampak cuma ada Renachai. Setidaknya 1 point kill mereka dapatkan kembali. Mereka haus akan point kill di game ketiga karena mereka sadar game keempat kali ini adalah match point. Ya nggak kendor sama sekali gameplay dari Geek Farm, agresif early sampai mid gamenya benar-benar terasa dan bahkan dari mid turretnya coba untuk dieksekusi. Ini masalahnya juga kalau kita berbicara bagaimana pemaksaan mereka ke mid lane terutama. Kayaknya agak sedikit beresiko karena lagi dan lagi ini untuk hero yang clear wave-nya kuat banget loh. Gord. Dan ditambah dengan Estes, lihat bagaimana formasi belakang dari Geek Farm yang perlu dijangkau dengan menggunakan flicker. Sekarang nggak ada flicker, Luke harus memutar otak kembali bagaimana cara menyentuh lini belakang tanpa adanya flicker. Oke, ini juga harus dipertanyakan oleh Geek Farm ketika dengan owning 2000 gold dari Blacklist International mereka mampu untuk berada di garis depan. The final slot sekarang Renachai dibuka depan sana, Luka bahkan diperhatikan pergerakan Rounds of the Data. Renachai masih selamat dengan Moon of Goddess. Marky masih menahan dengan adanya posisi dari Blazing Duet. The Blazing Duet from Marky dipusir mundur Sensui. Poloski gak ada teman. Lihat lagi dan lagi. Sensui kembali menyelamatkan kawannya. Pertanyaan yang sangat besar. 2000 gold difference.
mereka berani maju ke depan karena Pit Lord itu sebuah tanda tanya besar, Lim. Masalahnya Blacklist bukan hanya berani maju, mereka siap terperang, Ji. Mereka siap untuk fight dan Lord sekarang bisa didapatkan secara free. Gold yang lagi-lagi sudah ditabung oleh Geek Fam dibalikin secara instan. Dan masih dengan pertanyaan yang sama, gimana caranya Luke untuk menjangkau lini belakang tanpa yang flicker? Ketika mereka nggak punya resource yang cukup, mereka maksa untuk team fight dan menyentuh ke arah belakang. Tidak ada jawabannya. Gordnya bebas dari Yue dan bahkan Rene J dengan heal up-nya begitu efisien. Dan permainan dari Blacklist International lagi dan lagi. Mereka tidak mengincar ke arah Lordnya. Mereka mengincar ke arah dari point kill. Karena mereka tahu ketika grouping, ketika team fight berlima, apalagi Sensui bermain dengan cover terhalau semuanya sudah. Dan kita akan menuju ke in-game kembali dengan Lord yang ada di tangan dari teman-teman Blacklist International. Thank you Marshall. Kita akan kembali mengudara di Land of Dawn bersama dengan Ranger Muslim dan juga Profesor KB. Tapi kalau ngomongin high ground defense ya, Arlott ini pas lagi kondisi defense dia lebih enak loh. Dia lebih enak untuk cari posisi final slash dan lebih enak untuk bikin musuhnya out position. Oke, cari momennya lebih oke. Iya, dan Lordnya kayaknya masih bisa di-handle deh sama Geek Fam, masih aman-aman aja harusnya. Memang Lordnya masih aman, masih bisa di-handle. Tapi yang cukup berbahaya adalah sekarang invasi dan ekspedisi terhadap jungle-nya. Karena Inner udah mulai coba digerogotin di arah top lane. Dan untungnya mid lane turretnya masih berdiri, Koko gagah menantang di garis depan. Dan lihat Baloyski di depan sana. Mereka mensiapkan Baloyski untuk bermain dengan momentum. Cuma kalau tadi tidak ada cover sama sekali, itu Baloyski akan menjadi tumbal sia-sia. Tapi masalahnya kita udah sering lihat ini gak sih, Baloyski dengan flankingnya yang berkali-kali mungkin dilakukan. Beberapa kali menciptakan momen, aku lebih setuju ketika dia menggunakan Kaja mungkin ketika bermain dengan flanking. Tapi kali ini Arlott yang dibawakan harus lebih menjaga posisi dan teritori. Karena kita tahu final slash-nya itu kan arahnya cuma satu, arah kanan. Sehingga kalau ngeflanknya dari area bottom lane, ini gak bakal connecting. Dan itu malah menyelamatkan teman-teman dari Blacklist. Itu dia berada dari atas karena mungkin satu harapan dari momen yang mereka miliki adalah di mid lane. Karena masih ada mid turretnya. Dan kalau team fight jangka panjang ya, memang sih inisiasinya bisa dibuka sama Baloy. Cuman kalau ngomongin sustain, Netherrealm dilawan sama Blazing Moon Goddess, kayak Blazing Moon Goddess lebih enak deh. Soalnya marksman itu beda. Marksman dari Blacklist ini tipe yang memang ada di belakang. Iya. Nah kalau dari Cloud, dari Geek Fam, Dive in. dia tipe yang lompat-lompat lah, depan belakang, susah buat ditempel. Lebih ke mainnya juga kanan kiri. Karena dia jatuhnya keluar dari Netherrealm, beda sama Faramis dulu. Faramis dulu buka ultimate, tiba-tiba Cloud jump in ke belakang, Netherrealm-nya masih nempel. Sekarang Netherrealm hanya berdasarkan lingkaran dari Faramis itu sendiri. Udah keluar Nerf yang terjadi udah bener-bener fatal banget. Dan di depan sana poking damage kayaknya bakal coba dilakukan karena Sensui. Poking damage aja, just poking. Kalau dia mau lebih, ini akan menjadi bahaya karena ini adalah keuntungan Blacklist untuk di Lord yang selanjutnya. Kalau ngomongin poking, ada Renija yang akhirnya pasti bisa netralisir semua. Akhirnya pasti bisa nge-save lagi semua. Tapi ya, kalau nggak di-poke juga serba salah. Mungkin 3-2, B, solusi untuk laning jauhnya. Menurut lu gimana, B? Kalau seandainya Marky bareng sama Baloy kontrol laning jauh, kill yang defense. Ya udah pasti mereka harus merelakan Lordnya terlebih dahulu ya. Mereka nggak boleh kontes Lordnya, tapi kayaknya 3-2 bakal ke-deny di sini. Karena lihat Blacklist sudah hadir dengan 5 pemainnya di area Lord. Dan membuat kayaknya Baloyski lebih memilih untuk bermain dengan formasi 5 grouping melawan Blacklist dengan Estus-nya. Sama-sama mereka punya power dari utility, poking damage, tapi cuma bisa bermain di arah Geek Fam. Karena sisi Blacklist cuma 5 damage saja. Sedangkan dari Blacklist International, mereka posisinya udah dapat 3 boost. Mereka dapat boost atas, boost tengah udah terdeteksi kosong, dan Edward bahkan sampai ke arah jungle yang dimiliki dari Geek Fam. Tapi Council Gaming menuju ke arah backline, Baloyski menuju ke arah Oheb, target utama mereka. Lihat Rene J cover begitu saja dari Apoy, terhentikan pergerakannya, tapi lihat! Langsung digombak cover cover menuju ke arah backline dan gagal diperporandakan oleh seorang Sensui. Following up damage dari Luke, nampaknya dengan Brave Fighters masih belum impactful. Blessing Dart from Marky dipatahkan oleh seorang Sensui. Mundur ke arah belakang dan Apoy! Dengan Ghostbuster-nya dia gagal, bahkan dia menjadi korban keganasan dari tim Blacklist International. Jawaban menuju ke arah Oheb dengan meta Yubi ini masih dipatahkan oleh tim Blacklist International. Untungnya Aboy yang tumbang loh, udah spawn lagi dan sekarang udah siap lagi hadir ke Land of Dawn. Dan lihat, Blacklist gak mau buang-buang kesempatannya untuk eksekusi Lord. Yes, dan kali ini para pasukan dari tim Blacklist mereka tidak menyanyiakan Marky. It's a pick up pun terjadi. Luke menuju ke arah backline, satu persatu dengan Win of Nature dan Rene J. Penyelamat hari dari seorang Oheb membuat Luke terperangkap di depan sana. Lord di tangan Blacklist International, 2000 gold difference. Ini benar-benar dalam bencana Geek Fam.
Wow, ini agak susah sih. High ground defense juga nggak terlalu kuat ya, Be. Iya, apalagi dengan membawakan Aboy. Ini mana Faramisnya stacking up-nya juga nggak begitu maksimal sekarang. my God. Dan kalahnya Mereka kayaknya main mau ditabrak ini. Mereka mau one strike push. Karena tersisa Nel dan juga Aboy. Tidak punya high ground defensif. Mereka fokus ke arah PSK. Beli apapun terjadi. Lihat Randy Chai dengan Munafkades membuat Aboy terperangkap di depan sana. Akan dihilangkan satu persatu. Tapi Aboy hilang dengan sangat instan. Dan untungnya masih aman. Masih ada nafas. Cuma jawabannya belum ketemu gimana cara mereka menghentikan Lord yang bergerak di arah top lane. Oke, reset sedikit. Lordnya masih ada setengah jalan. Dan lihat dari sisi item belum ada Immortal, Be. High ground defense-nya ngandelin Faramis dengan lightning doang, Be. Lagi-lagi Immortality, item yang sebegitu pentingnya di game ketika berhadapan dengan Blacklist International. Kali ini masih belum ready dari teman-teman Geek Farm dan membuat kali ini Geek Farm harus melakukan defense yang lebih disiplin. Aboy nggak punya pasif, walaupun dia punya Nether Realm, walaupun dia punya Flicker, tapi aku ulangi, dia nggak punya pasif. Sehingga sekali lagi tumbang, kemungkinan besar Aboy akan hilang seketika. Dan ini bakal jadi berat banget untuk melakukan defense ketika berhadapan dengan Kurt yang clear wave-nya sangat-sangat cepat. Oke, clear minion coba dilakukan di arah bottom lane dan juga top lane. Dengan adanya Baloyski di depan sana berhasil menghindari pergerakan dari Edward, tapi nampaknya Sensui lebih fokus untuk menahan heavy spin yang mereka miliki. Tidak ada tim fight lebih lanjut, tapi kali ini Geek masih punya sedikit nafas. Masih bisa defense. Masih Geek bisa punya Fam, nafas. salah satu perwakilan Indonesia masih bertahan dan masih berjuang sampai saat ini. Mereka berusaha mati-matian dan masih tersisa satu best turret kebetulan. Jadi untuk nextnya masih bisa ada chance juga untuk membalikan keadaan. Immortality pertama dari Baloyski yang tentunya akan membuat sustainability dan teamfight jangka panjang dari Geek Farm akan lebih manis juga. Tapi ingat, ketika berbicara teamfight Lord, Blacklist International selalu menunggu musuhnya untuk datang. Dan sekarang Geek Farm datang. Oke, Baloyski! Momentum langsung di follow-nya. Tapi lihat tengah Wizard Tranchant nanti buka oleh para pasukan dari Blacklist International. Tifa adalah belajar dan from Marke. Disuruh mundur ke arah belakang Marke. Sekarang teman! Marke hilang! Para pasukan dari Blacklist International. Mereka juga kehilangan Ohem. Tapi ingat, ini belum menghentikan pergerakan mereka. Karena mereka bisa saja melakukan wipe sedikit demi sedikit. Final slash-nya for nothing. Baloyski menjadi korban ketiga. Tersisa 2 player saja. Untungnya tidak ada Ohem. Untungnya tidak ada Ohem kali ini. Tapi para pasukan dari Blacklist International, mereka masih bisa diberhentikan pergerakannya. Cuma kalau minionnya terlalu banyak dari 2 wave yang berbeda, ini juga cukup menjadi sebuah bencana untuk tim Geek Farm Indonesia. Munafkades mencoba diselesaikan begitu saja, tapi lihat damage dari seorang Yue terlalu pas menunjukkan seorang Aboy hilang, looking for wipeout. Oh no. Nile was last man standing. Ini bencana Geek Farm kali ini dibuat tunduk, tersingkir dari M5 oleh Blacklist International, sang tuan rumah tertunduk, tak berdaya. Oh no, Blacklist